Halo Bapak Ibu, apakah sudah dengar saya nggih? Ya, mohon maaf tadi sempat ada gangguan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita lanjut untuk komentar ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah sampai Bu Yayu di komentar pertama. Selanjutnya ada Bu Lili ya tadi ya Bapak Ibu. Nah, Bu Lili Wulansari apakah hadir? Halo Bu Lili. Bu Lili. Iya, hadir. Ya, Bu Lili, mohon maaf. Di sini ada komentar dari Bu Tuti, yaitu saya bacakan ya Bu Lili ya. Inggih, ya. Media gambar dengan cara apa pada masa pandemi ini sehingga keterampilan membuat puisi siswa meningkat. Nah, jadi metode dan pemilihan gambarnya harus lebih jelas. Ya. Berarti di sini Bu Lili nanti bisa memilih gambar ya Bu ya. Gambarnya berarti ini belum ada ya Bu atau gimana Bu? Ini rencananya membuat seperti gambar pohon bercabang gitu loh. Kayak pohon terus ada daun-daunnya. Nanti itu misalnya ya, pohon itu kan dipenuhi dengan banyak daun. Kemudian siswa itu disuruh menuliskan satu kata yang ada di pikirannya. Dia memikirkan misalnya tentang matahari. Matahari itu di ranting-rantingnya itu nanti apa saja yang berkaitan dengan matahari. Misalnya sinar, kemudian pagi hari, seperti itu. Itu dalam bayangan saya seperti itu nantinya. Ya agak bingung juga ini. Mohon maaf Bu Lili, ini jenjang SD, SMP, SMA, SMK Bu? SMP. SMP. Untuk Iya, mata pelajaran bahasa Indonesia, oh bahasa Indonesia. cocok sekali Bu ini dengan Bu Tuti Rodia karena beliau juga guru bahasa Indonesia ya Bu ya. Ya, Inggih, nanti inggih. Iya. pesannya Bu Tuti berarti Bu Lili diminta gambar pohonnya bisa dijelaskan lebih lanjut Bu ya. Jadi di latar belakang itu kenapa kok milih gambar pohon, kenapa nggak rumah seperti itu. Kemudian untuk metodenya Bu, metode di sini Bu Lili kira-kira mengambil metode apa Bu? Sudah ada gambaran? Iya, itu masih bingung, masih apa ya? Karena kan ini kemarin terus terang memilih judulnya itu juga dadakan. Terus apa idenya itu kan melihat dari kondisi siswa yang kesulitan menulis puisi. Jadi saya itu tadi apa? Gimana kalau saya buatkan sebuah pohon dengan banyak daun, nanti siswa disuruh mengisi. Jadi di sini saya juga ingin menanyakan judul yang kira-kira yang tepat itu gimana gitu loh. Oke, terima kasih Bu Lili. Nanti catatan dari Gambarnya kami. sudah ada. Oke, nanti catatan dari Bu Lili akan saya lanjutkan ke Bu Tuti dan silahkan kalau misalnya hari ini sudah ada pertanyaan Bu Tuti, mohon maaf Bu Lili, pertanyaannya ditulis, kemudian apa yang menjadi kendala dan kira-kira yang sudah ditemukan, misalnya tadi gambarnya sudah Bu, lah itu boleh dikirim sehingga nanti Bu Tuti atau dia bisa mengetahui perkembangan Bu Lili ketika sudah menemukan gambar dan metode yang dipilih. Gitu ya Bu ya? Iya, iya, iya. Ya, Yeah. itu gambarnya nanti yang saya kirim. Kalau untuk metodenya saya terus terang masih bingung ini. Oke. Ya, Kemarin ya terpikir kayak gitu aja gitu. ya. Bu Lili mohon maaf kemarin tidak pesan buku ya Bu ya? Buku best practice ya? Nggih, mboten.
Ya, Nggih. nanti boleh menyimak, Bu. Jadi boleh menyimak dan boleh bertanya di sesinya Bu Istiqomah terkait metode, Bu Iya, ya. siap-siap. Terkait metode. Iya, 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 Karena siap. kalau panjenengan bingung, tidak ada yang membantu kan nanti berhenti. Nah, biar tidak berhenti maka harus ada yang mengarahkan, gitu ya Bu ya. Oh, nggih, siap-siap. Ya, terima kasih Bu Lili keaktifannya. Sama-sama, sama-sama. Ya, lanjut ke Pak Bayu Satria. Halo Pak Bayu, apakah Pak Bayu hadir? Ya, ada Ibu. ya ini dapat jempol 2 Pak. Kelihatannya bisa lanjut Pak ini. Penggunaan buklet kerja. Oke, lanjutkan mencari teori yang berhubungan dengan variabel. Jadi kira-kira Pak Bayu sudah punya gambaran nggih? Pak Bayu non sewu mohon maaf mengajar jenjang apa Pak? Mengajar jenjang saya di SMP, sanawiyah. Oh, sanawiyah ya. Jadi secara teori kira-kira kesulitan nggak Pak mencari terkait buklet kerja ini Pak? Kalau dibilang kesulitan, karena saya belum cari Bu, kalau yang untuk buklet kerja itu, maksudnya yang buklet kerjanya, teori tentang buklet kerjanya itu yang saya belum ada. Kalau yang lainnya sudah. Oke, sip. Berarti tinggal lanjut Pak ya. Nanti kalau misalnya kesulitan, boleh ditanyakan ke Bu Istiqomah di sesi Zoom, atau ketika selesai Zoom boleh langsung ke Bu Tuti Rodia, nanti saya bantu Pak untuk menyampaikan. Oke. Siap Ibu. Ya, bismillah, sukses Pak ya. Amin. Insyaallah, amin. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya Bu Siti Maslufin. Halo Bu Siti Maslufin. Apakah hadir? Bu Siti Maslufin, apakah hadir? Kita cek. Ternyata belum hadir ya beliau ya. Oke, Bu Siti Maslufin nanti akan kita tunggu. Kalau tidak hadir maka akan saya japri. Beliau mengajar matematika dan di sini mendapatkan komentar dari Bu Tuti. Pembelajaran matematika dengan teknik probing prompting berbantuan video bisa dilanjutkan. Penulisan dengan mencari teori yang berhubungan dengan variabel. Jadi di sini karena tekniknya ini sesuatu yang kelihatannya baru ya ini ya. Apakah singkatan atau apa ini? Karena beliaunya tidak rawuh, maka kita tidak bisa mengkonfirmasi. Jadi beliau menggunakan teknik probing prompting ya di sini ya. Kelihatannya singkatan ini Bapak Ibu. Nah, bisa dilanjutkan nanti Bu Siti Maslufin mencari teori yang berhubungan dengan variabel yang digunakan dalam best practice-nya gitu. Yang kelima, Pak Ali Sasmito. Halo, apakah Pak Ali rawuh? Halo Pak Ali. Kita lihat apakah ada Pak Ali. Ada ini beliau. Pak Ali Sasmito, halo. Halo Pak Ali. Ya, mungkin ditinggal ini ya. Oke Pak Ali, guru olahraga ya PJOK di sini beliau mengambil tentang lompat jauh gaya jongkok. Nah, ini ditanyakan oleh Bu Tuti, apakah kegiatan ini sudah pernah dilakukan gitu ya. Kalau iya dan ternyata hasilnya lebih baik, bisa dilanjutkan ya. Tetapi kalau diterapkan di masa pandemi sepertinya tidak boleh ya, karena selama pandemi ini untuk kegiatan PJOK kelihatannya belum bisa berjalan, maka kemungkinan Pak Ali harus menggunakan waktu sebelum pandemi untuk best practice-nya. Siap. Ya, Pak Ali, mungkin ada yang mau disampaikan Pak terkait
karyanya, kira-kira ini dilaksanakan di saat pandemi atau sebelum pandemi, Pak? Kalau yang saya buat ini memang saya buat pada waktu sebelum pandemi, Bu. Tapi setelah itu jarak berapa bulan ada pandemi. Oke. Siap. Halo? Iya, Pak. Sip, Pak. Ya. Boleh dilanjutkan, Pak. Berarti kalau dilaksanakan sebelum pandemi dan bisa dikatakan hasilnya baik, Pak, ya? Meningkat, ya? Ya. Oke, sip. Ya, ini 5 orang peserta yang mendapat komentar dari Bu Tuti. Yang bisa melanjutkan, silakan dilanjutkan dengan teori, berarti masuk ke bab kedua. Sedangkan untuk Bu Lili, silakan nanti bisa langsung ditanyakan ke Bu Istiqomah, Bu, bagi yang metodenya ya, Bu, ya. Ya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita untuk kelas best practice memang sifatnya harus menghasilkan. Kalau tidak ada hasil, maka mohon maaf panitia tidak akan memberikan sertifikat. Sedangkan untuk kehadiran ataupun keaktifan ya, untuk sementara tidak kami hitung. Yang penting Bapak Ibu menghasilkan karya dan itu tidak plagiat. Artinya tidak copy paste, maka para narasumber akan meng-ACC untuk mengeluarkan sertifikat. Ya, seperti itu. Dan harapannya Bapak Ibu ketika berhasil membuat best practice, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan karya yang bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Ya, jadi best practice ini bernilai 2, kemudian sertifikatnya dengan 6 minggu on training dan 2 kali in training mendapatkan jam sejumlah 34 jam ya Pak Ibu ya. Insya Allah 34 jam ini akan menambah angka kredit juga Bapak Ibu, yaitu senilai 1. Jadi dari kegiatan kelas best practice, Bapak Ibu akan bisa menggunakan untuk kenaikan pangkat bagi ASN ya, terutama PNS, langsung dengan angka kredit 3. Pengembangan diri 1 dan PIKI 2. Nah, ini harap menjadi catatan ya, jadi biar Bapak Ibu lebih semangat. Ya, sehingga kedepannya ketika Bapak Ibu mau menambahkan itu tinggal tambah sedikit ya, kan sudah ada 2, misalnya butuh 6 maka tinggal nambah 4 ya. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi dalam tugas 2 kita wajib mengumpulkan bagian isi best practice dengan jadwal sebagai berikut Bapak Ibu. Dimulai tanggal 24 April, jadi minggu depan Bapak Ibu harus mengumpulkan latar belakang dan perumusan masalah. Jadi setiap minggu ada target yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu peserta. Jika ada kendala, silakan menghubungi panitia sehingga kami bisa melaporkan ke narasumber. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk 1 Mei 2021 targetnya sudah ke tujuan dan manfaat. Jadi bab pendahuluan yang terdiri dari 4 hal itu selesai dalam waktu 2 minggu Bapak Ibu. Mulai dari 24 April kemudian 1 Mei. Dilanjutkan dengan tanggal 8 Mei Bapak Ibu sudah harus mengumpulkan kajian pustaka di bab kedua. Nah, ini teori-teorinya Bapak Ibu. Ya, jadi tanggal 8 Mei Bapak Ibu sudah harus menemukan teori-teori yang mendukung judul best practice atau variabel-variabel yang ada dalam best practice-nya Bapak Ibu. Ya. Tanggal 15 Mei
kita sudah harus berhasil membuat atau menyusun pembahasan. Nah, pembahasan inilah yang berisi langkah-langkah, cara, sistematika, ya toh, kronologi ketika Bapak Ibu melaksanakan best practice. Ya, secara detail dari langkah awal sampai penutupan ketika berada di kelas. Bisa indoor atau outdoor. Ya, jadi tergantung judulnya best practice Bapak Ibu. Ya. Tanggal 22 Mei, Bapak Ibu sudah sampai ke penutup. Di penutup nanti ada kesimpulan dan saran. Jadi setiap minggu Bapak Ibu nyicil ya di sini untuk mengumpulkan bagian-bagian dari isi best practice. Kalau Bapak Ibu ada kendala, maka mohon disampaikan ke panitia. Dan nanti untuk tanggal 29 Mei terakhir, karya lengkap sudah harus siap. Jadi kalau misalnya di minggu-minggu sebelumnya ada kendala, maka terakhir mengumpulkan adalah tanggal 29 Mei. Ya, ini menjadi catatan agar Bapak Ibu mulai sekarang bisa menyiapkan diri. Kira-kira tulisan yang harus Bapak Ibu lengkapi gitu ya. Kalau sudah ada tinggal menggabungkan. Tapi kalau misalnya masih belum, maka dicicil agar tanggal 29 Mei Bapak Ibu berhasil mengumpulkan karya sehingga mendapatkan sertifikat sebanyak 34 jam ya Bapak Ibu ya. Dengan insya Allah ditandatangani Bapak Kepala Dinas Pendidikan pada tanggal 6 Juni targetnya sesuai dengan yang kami sampaikan, sertifikat sudah terbagi semua. Untuk teman-teman yang melanjutkan di kegiatan jurnal, maka saran saya sebelum 29 Mei, best practice sudah harus jadi, minimal di tanggal 22 Mei Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah selesai di tanggal 22 Mei, maka Bapak Ibu bisa langsung membuat artikel ilmiahnya untuk dikirim sebagai tugas jurnal. Ya. Nanti Bapak Ibu otomatis dapat sertifikat jurnal juga bagi yang sudah mendaftar di Diklat Jurnal. Ya, seperti itu. Harapannya Bapak Ibu berhasil membuat artikel di jurnal dengan mendapatkan nilai 1. Ya, kalau artikel di jurnal nilainya 1 jika dimuat di jurnal kabupaten. 1,5 jika dimuat di jurnal provinsi. Dan nilainya 2 jika berhasil dimuat di jurnal nasional. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terkait tugas, silakan. Atau sudah jelas Bapak Ibu? Maaf Bu ini. Ya. Silakan Bu Dia. Itu tanggal 15 Mei kan lebaran Bu. Oh iya. Berarti terus iya yo garap kan? Iya, berarti boleh diundur Bu ya. Diundur kalau misalnya ya, berarti ini diundur seminggu semua ya Bu. Nanti akan kami sampaikan ke narasumber bahwa 6 Juni berarti ini ya Bu ya nanti. Mundur seminggu berarti 6 Juni. Iya Bu. Ya, 6 makasih. Juni. Ya, siap Bu. Tapi Bapak Ibu mohon maaf. Makasih Bu. Maaf saya ada tamu. Ketika tanggal 6 Juni Bapak Ibu harapannya Bu. 6 Juni ini kalau bisa tidak mundur lagi ya Pak Ibu ya, karena laporan sudah harus masuk ke Dinas Pendidikan Tuban itu pada tanggal 6 Juni. Jadi saya minta Bapak Ibu kalau memang minta mundur 1 minggu karena 15 Mei adalah Idul Fitri ya bagi umat Islam, maka kita akan memberikan waktu untuk Bapak Ibu mundur di tanggal 6 Juni, terakhir pengumpulan karya lengkap. Dan insya Allah sertifikat berarti setelah 6 Juni ya, insya Allah kami usahakan secepatnya. Sertifikat
belakang ya rapopo Bu. Ora betul. Enggih. Iya, Bu. Ya, ini kaitannya dengan pertanggungjawaban kita ke Dinas Pendidikan ya, Bu. Karena kemarin dari Dinas Pendidikan memberikan waktu 2 bulan untuk sertifikat, sehingga kita berusaha sesuai target 6 Juni minimal 10 Juni lah kita sudah selesai. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Yang lain monggo silakan Bapak Ibu. Untuk form penugasan nanti akan kami buatkan. Jadi ini sebagai ganti absen ya Bapak Ibu ya. Sebagai ganti absen kita akan membuat form sebanyak per minggu ya, sebanyak minggu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan membuat 6 form. Di masing-masing form nanti ketika Bapak Ibu tidak bisa memenuhi sesuai tenggal waktu, maka Bapak Ibu bisa mundur waktunya boleh, yang penting formnya tetap diisi ya. Dan saran saya agar tidak numpuk ya, karena kadang kalau kita sudah numpuk kita jadi males ya. Nah, ini boleh dipakai untuk acuan ya. Jadi minggu ini saya harus selesai, target ya namanya. Sehingga Bapak Ibu tidak menunda-nunda. Ya, khawatirnya kalau ditunda nanti ngumpul sudah tanggal 8 Mei belum selesai, sudah harus kajian pustaka. Nanti Bapak Ibu akan pusing sendiri gitu ya. Jadi lebih baik sesuai jadwal sehingga kalau ada kendala langsung bisa dicarikan solusinya oleh Bapak Ibu-ibu narasumber seperti itu. Silahkan Bapak Ibu. Ya. Jadi kami dari panitia berharap Bapak Ibu bisa sukses untuk membuat best practice ya Bapak Ibu ya. Kalaupun tidak butuh sertifikat misalnya karena sudah barusan naik pangkat, maka ya tetap ya sertifikat akan kami pegang ya, tidak akan kami berikan sampai Bapak Ibu selesai mengumpulkan. Itu perjanjian kami dengan narasumber dan Dinas Pendidikan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau semisal Bapak Ibu mundur dari jadwal, tetap akan kami tunggu dengan artian sertifikat sudah kami tanda tangankan di Kepala Dinas Pendidikan Tuban, tapi tidak kami berikan dulu sampai Bapak Ibu menyelesaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harapan kami karya Bapak Ibu ke depan bisa menjadi hasil proses di kelas best practice ini. Tidak hanya teori, tapi sudah bisa prakteknya. Oh ya Bapak Ibu, kemarin Bu Tuti Rodia sempat cerita bahwa di Jakarta, di DKI ya, teman-teman ketika selesai menyelenggarakan diklat best practice itu membuat buku karya bersama. Jadi best practice-nya misalnya di sini ada 30 peserta, itu dijadikan satu buku Bapak Ibu. Atau kalau terlalu tebal bisa dibuat dalam 3 buku. Jadi masing-masing buku ada 10 karya best practice. Ya. Itu nanti bukunya bisa dicetak ber-ISBN ya. Jadi dari karya Bapak Ibu best practice-nya bisa dikumpulkan bersama, kemudian bisa dicetak menjadi buku ber-ISBN. Itu saran dari Bu Tuti. Sehingga dari buku ber-ISBN ini juga nanti akan dapat nilai juga. Nah, kemarin ketika kami mengundang narasumber Timpak, yaitu Bu Rohani, beliau menyampaikan untuk buku antologi yang mendapat nilai hanya sampai penulis keempat. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ingin rombongan membuat buku ISBN dari karya best practice, bisa 4 orang ya, sehingga masing-masing akan dapat nilai ketika dibawa untuk Majupak. Dan ini kelihatannya syarat untuk 4C. Kalau Bapak Ibu yang usianya masih nututi ke 4C, maka butuh buku ber-ISBN untuk syarat ke golongan 4C. Nah, buku antologi ini terdiri dari maksimal 4 orang, biar semuanya dapat nilai. Karena kalau penulis kelima itu sudah nggak dapat nilai, Bapak Ibu.
yang dapat nilai hanya penulis pertama sampai keempat, seperti itu. Nah, silakan nanti kalau Bapak Ibu yang berkenan karya best practice-nya digabungkan untuk dibuat buku ber-ISBN, kami nanti dari tim panitia, kebetulan di kami ada Pak Ikhwan ya, Ikhwan Fahrudin ini beliau terbiasa untuk membantu Bapak Ibu guru ketika ingin mencetak buku. Jadi nanti kami akan sambungkan dengan Pak Ikhwan Fahrudin dan penerbit Caraka kalau nggak salah namanya di Tuban, ketika Bapak Ibu berniat membukukan best practice-nya menjadi buku ber-ISBN. Seperti itu. Itu saran saya Bapak Ibu. Jadi biar ketika karyanya Bapak Ibu itu berhasil, itu selain dinikmati di perpustakaan sekolah masing-masing, juga bisa disebarluaskan dalam bentuk buku yang bisa dijual belikan. Ya. Seperti yang kemarin Bapak Ibu beli, bagi yang membeli bukunya Bu Istiqomah. Jadi Bu Istiqomah selama ini sering membuat tulisan ya Bapak Ibu ya, dalam bentuk buku. Dan ternyata sangat bermanfaat menurut saya pribadi. Ketika saya kemarin membaca bukunya Bu Istiqomah, banyak hal-hal yang selama ini saya salah kaprah ya. Contoh, ketika saya membuat rumusan masalah misalnya. Selama ini rumusan masalah saya rata-rata hanya satu. Ternyata kemarin dari contoh yang di bukunya Bu Istiqomah, itu rata-rata 2 atau 3. Jadi mulai dari perumusan masalah yang awal, bagaimana, kemudian dampaknya, dan hambatan. Nah, hal-hal semacam ini ketika Bapak Ibu tidak tahu, maka akan menjadi penolakan ya. Misalnya kita mengajukan apel, mengajukan PAK, penilaian angka kredit ditolak karena mungkin kita tidak tahu teorinya. Nah, dengan membaca buku yang bersumber valid ya, penulisnya valid, maka kita bisa lolos ya, karena hal-hal yang mungkin kita tidak tahu dengan membaca buku jadi tahu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari Bapak Ibu yang rawuh di sini, saya lihat banyak yang juga kemarin membeli buku ya. Mungkin boleh bercerita Bapak Ibu sambil menunggu waktu, nanti kita break jam 3.45 ya Bapak Ibu ya. Dan Bu Isti nanti sambil menunggu Bu Isti hadir di grup, di Zoom, karena beliau hari ini tadi baru balik dari Jakarta naik pesawat pagi jam 7.25, sehingga harus ke Malang ya, dan kemungkinan nanti jam 3 baru bisa gabung setelah sholat asar. Maka siang ini saya harap Bapak Ibu bisa saling sharing pengalaman, terutama ketika menemukan perbandingan sesudah dan sebelum membaca bukunya Bu Isti. Saya panggil Bu Ani Susanti ini. Bu Ani, halo Bu Ani. Bu Ani Susanti. Iya, Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, apakah Iya, sudah mohon maaf. Gimana, Bu? Saya belum terima bukunya, mohon maaf. Loh, kemarin dialamatkan ke sekolah, Bu. Iya. Belum Iya, sempat saya belum ambil. kelupaan ya, belum sempat ngambil ya, mohon maaf. Oke. Jadi bisa bercerita. Oh iya, ya. Jadi nanti mungkin kalau ada masukan dari Bu Istiqomah jangan kaget ya, Bu ya, karena kemarin Bu Istiqomah sudah menyampaikan ini dari 18 orang ini kok banyak yang salah ini gitu, Bu. Nanti harus bawa minyak kayu putih ya kalau saya obrak-abrik gitu. Jadi alhamdulillah. Ya, harus kuat mental nanti ya, Bu. Biar Ya. dapat ilmu. Ya, terima kasih Bu Ani. Oke, selanjutnya sama-sama, Bu. Pak Amron. Iya, Pak Amron Setiawan. Halo Pak Amron. Pak Amron, halo. Iya, atau beliau sedang sibuk ini. Halo Pak Amron.
Apakah bisa sharing dengan teman-teman setelah membaca bukunya Bu Isti, Pak? Ya. Oke, lanjut ke Bapak Kepala Sekolah ini yang luar biasa, Pak Parsum. Halo Pak Parsum, dari Jombang. Pak Parsum, apakah bersedia untuk sharing Bapak setelah membaca bukunya Bu Istiqomah? Halo Pak Parsum. Ya, belum ya. Oke, lanjut ke Bu Dwi Penny Ruspitasari. Halo Bu Dwi Penny. Bu Penny ya ini mungkin timbalan nih. Bu Penny, halo. Ya, ini jadi kayak absen ini. Pesertanya hadir beneran enggak ini ya? Oke, belum bersuara. Pulang kabeh. Halo Bu Penny. Bu Penny. Nggih, Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Penny, mohon info Bu. Setelah membaca bukunya Bu Isti, gimana Bu? Baru beberapa Bu, sekilas bacanya belum tuntas. Yang jelas dari sekilas awal mawon banyak inilah ternyata masih jauh ternyata saya. Ternyata ini masih belum apa ya. Jadi kalau ibaratnya belajar berjalan begitu ternyata saya masih apa ya? Merangkak mungkin Bu, malah belum belajar berjalan. Iya, hebat ini. Tapi kemarin sudah mengumpulkan tugas ya Ibu ya? Iya, sampun. Siap di obrak-abrik. Iya, karena Bu Isti sudah ngasih bocoran. Siap-siap suruh bawa minyak kayu putih ya. Nanti nggak boleh pingsan. Karena memang gayanya untuk lebih baik berarti harus siap itu. Kalau Bu Isti memang gayanya gitu Bu, ceplas-ceplos tapi bagus, enak banget buat masukan kita nanti ke depan. Ya, terima kasih Bu Penny. Siap, Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut berikutnya ada Bu Diah nih, Bu Diah Mangkuriawan. Monggo Bu. Bu Diah, apakah sudah menerima buku Bu? Sama belum. Kemarin dialamatkan di sekolah Bu. Saya kira ya, sudah. Saya nggak pernah ke sekolah. Oh, Senin ya Bu ya, waduh. Itu Bu. Untuk rumusan masalah sebenarnya di konsep saya itu sudah ada 3. Cuma saya tulis semua, cuma saya tulis yang poin pertama saja. Oh gitu. Ya kalau misalnya kan saya pernah ikut apa ya, ini workshop juga penulisan jurnal, jadi ada sedikit bocoran itu, cuma mau saya tulis kok ragu-ragu, ya udah biar nanti dikoreksi sama Bu Isti. Oke Bu, sip. Padahal sudah punya ini ya, nggak ditulis. Oke, bagus. Belum jadi jurnalnya, kemarin mandek. Oh karena nggak ada yang masuk lagi ke diklatnya itu apa ya, kalau biasa kalau sudah mengumpulkan tugas suka males, gak dilanjutkan, mandek, berhenti di tengah jalan. Betul. Makanya ini kami bisa lanjut. Amin. Sip, mantap. Semangat ya Bu ya. Bismillah, semoga bisa. Insya Allah. Semangat, luar biasa nih Bu Dia nih. Oke, terima kasih Bu Dia. Selanjutnya Bu Vika Fadila. Halo Bu Vika. Bu Vika, adakah Bu Vika? Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vika, apakah sudah membaca buku sampai selesai Bu? Untuk membaca secara dalamnya belum Ibu, tapi hanya sepintas. Kemarin itu melihat daftar isinya aja sangat menarik. Ini jadi untuk teman-teman yang kemarin belum memesan, ya diharapkan segera memesan karena rugi kalau tidak memesan, karena isinya saja sepintas itu sudah menarik Ibu.
Betul ya. Ini bukan promo ya Bu ya. Emang ya saya sendiri ya betul. Sangat bermanfaat. Apalagi ini Bu, Ibu ngecek halaman terakhir enggak Bu? Di bab terakhir itu ternyata ada drive yang isinya contoh-contoh best practice teman-teman teman-teman yang menang lomba itu Bu, para guru berprestasi. Oh iya. Iya Bu, ya. Ya itu luar biasa itu Bu, ada ribuan karya. Jadi Bapak Ibu yang belum beli buku ini Eman nih, ada link drive-nya ya. Ini kan bukunya ada linknya juga. Ya, betul. Jadi Eman tidak dibuka. Jadi kalau ingin membuka ya harus membeli buku dulu ya Bu ya. Hak cipta itu ya. Tidak membeli, iya. Iya, betul. Iya. Terus untuk tugas kemarin Bu Vika sudah mengumpulkan Bu untuk tugas? Alhamdulillah sudah, tapi cuma belum ada koreksi dari Bu Istiqomah. Jadi nanti minta bimbingan dan pengarangnya agar bisa melanjutkan sampai tuntas gitu Ibu. Amin. Ya Bu, untuk 18 peserta yang sudah mengirim tugas di bawah bimbingan Bu Istiqomah nanti langsung akan di breakdown oleh beliau secara live ya. Jadi mohon Bapak Ibu. Jam 3 ya Bu ya. Insya Allah jam 3. Ya. Betul, jam 3. Karena beliau tadi mohon maaf belum bisa bergabung karena masih perjalanan ini Bu. Jadi kita di sini menunggu ya Bu ya. Dan beliau sudah siap. Sudah siap karena tugasnya sudah saya kirim mulai hari Kamis Bu. Kamis itu sudah saya kirim. Jumat saya tambahi bagi yang nyusul. Seperti itu Bu. Ya alhamdulillah kemarin kirim tugasnya sebelum deadline. Betul sekali. Iya. Nanti Bu Vika harus kuat mental ya kalau diobrak-abrik karyanya. Oh. Jadi harus bawa minyak kayu putih ya Bu ya. Biar nggak pingsan. Ya memang kalau Bu, saya sendiri ketika membaca bukunya Bu Isti, kemudian saya bandingkan dengan karya best practice saya itu juga masih banyak yang harus saya evaluasi sih Bu. Jadi memang selama ini tuh kadang kita hanya copy paste atau baca di internet yang belum tentu valid ya. Dan ketika kita ada sumber valid, maka kita harus merubah mindset yang benar gitu ya. Terima kasih Bu Vika atas kesan. Ibu Nje sami-sami. Ya, lanjut berikutnya kita cek ada Pak Jahidul Umam. Halo Pak Jahidul Umam. Pak Umam. Halo. Halo Pak Umam. Ya. Belum aktif. Kita lanjut ke Bu Lili sudah tadi. Bu Lulu Mutamiroh. Halo Bu Lulu. Bu Lulu lagi on ini ya videonya. Halo Bu Lulu. Bu Lulu. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, monggo Bu. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Iya. Kemarin sudah Halo? Suaranya hilang Bu. Halo Bu Lulu. Mungkin sinyalnya ya ini ya. Oke, sambil menunggu Bu Lulu, kita panggil berikutnya Bu Nining. Bu Nining Ufik. Ya, monggo Bu Nining. Halo Bu Nining. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman lama ini. Gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Bu Nining, silakan cerita Bu. Oh ya, saya mungkin sama seperti teman-teman yang lainnya ya, membaca tapi belum sepenuhnya. Soalnya kan juga banyak kegiatan Bu Nuraini. Jadi istilahnya seperti Bu Paini tadi, saya seperti seorang bayi yang masih merangkak. Ya, Bu, jadi belum
belum ada apa-apanya Bu Nuraini Masya ternyata. Allah, Iya. Iya. Terus ini Bu Nuraini, saya kan di bawah bimbingan Bu Tuti ya, seperti Bu yang. Insya Allah Bu Nah, Nining. kemarin itu kan Bu Nining sudah saya berikan ke Bu Isti, Bu, karena yang membeli buku itu kemarin saya berikan ke Bu Isti, ya. Oh gitu, Iya. Oke, ya. Biar nanti nyambung, karena kalau yang tidak membaca buku kan tidak paham maksudnya Bu Isti. Tapi kalau yang sudah membaca pasti paham. Maksudnya nanti ketika dibedah itu kan kalau misalnya diobrak-abrik itu nggak akan sakit hati gitu loh. Oh gitu, oke, siap. Ya, siap Tapi mental. karena ini nanti karena ini kan modalnya bukunya belum sepenuhnya dibaca, jadi nanti kalau seandainya diobrak-abrik ya harus siap dengan legowo kayaknya Bu Nuraini. Iya betul sekali. Dan insya Allah masih ada 6 minggu Bu untuk memperbaiki Bu. Sampai insya Allah. Ya, semangat ya Bu Nining. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Nining. Sami-sami. Iya. Bu Lulu, apakah bisa bergabung lagi Bu? Monggo Bu. Ya Bu. Iya, Bu Lulu nuwun sewu bisa sharing Bu. Halo. Nggih, bisa sharing ketika setelah membaca buku kemarin gimana Bu? Oh, ya, saya sudah baca bukunya tapi belum selesai. Yeah. Juga bacanya baru sekilas gitu, belum paham sepenuhnya. Jadi ya alhamdulillah dapat ilmu baru. Nanti supaya bisa membuat baik prestis seperti yang diharapkan. Amin. Minta tolong bimbingannya, jangan bosan-bosan Bu Eni juga. Siap Bu, insya Allah. Bu Lulu nuwun sewu belum kirim tugas ya Bu berarti? Belum Bu, kemarin masih belum. Soalnya baca bukunya belum selesai, jadi masih belum paham betul. Oh enggak apa-apa Bu. Jadi ya insya Allah nanti secepatnya. Oh nggih. Sudah. Ya. Masih. Nggih. Oke Bu Lulu, terima kasih Bu. Boleh untuk sama-sama. Bapak Ibu yang belum mengumpulkan tugas, jangan berkecil hati. Jadi masih ada 6 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu yang tidak membeli buku, tidak apa-apa. Artinya kami tetap memberikan fasilitas dengan bimbingan Bu Tuti Rodiah ya. Assalamualaikum Bu Eni. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, sinten niki? Halo? Saya pengen apakah nanti yang 18 orang mau tanya, yang 18 orang yang dibimbing Bu Istiqomah nanti judul juga akan diberikan. Untuk yang 5 orang tadi kan sudah diberikan komentar. Terus untuk yang 18 orang berikutnya apakah nanti juga akan diberikan komentar? Bisa lanjut atau tidak? Betul sekali Bu Siti Kalimah, betul. Jadi nanti yang 18 orang langsung diberikan komentar secara live oleh Bu Isti, dan kemarin dapat bocoran intinya banyak yang akan diobrak-abrik. Jadi kelihatannya menurut Bu Istiqomah perlu diperbaiki lah seperti itu Bu. Ya. Bu Siti Kalimah mungkin bisa memberikan pendapat Bu atau kesan pesan setelah membaca buku beliau Bu. Sebelum nanti kepanggil langsung. Silakan. Kemarin bukunya sudah saya terima. Cuma saja kemarin dalam membuat judul, yang jelas enggak saya salah. Karena judul yang saya berikan itu merupakan judul PTK. PTK ya, Jadi ketinggian. kemarin saya sebenarnya sudah sering. Ketinggian ini. Enggak, kemarin kan malam-malam saya buka harus mengumpulkan tugas itu ya menulis saja. Cuma saya selama ini kan juga sudah mengikuti best practice, cuma belum ngerti benar. Kan biasanya membuatnya PTK bukan best practice. Betul Bu. Nah, terus kemarin itu saya ya tiba-tiba nulis judul
seperti apa yang sudah pernah saya lakukan ke anak-anak selama ini dan menurut saya itu berhasil. Nah, ternyata saya belum bisa membuat judul best practice, makanya saya pengen mendapatkan komentar. Kalau menurut saya jelas salah itu, ternyata judul best practice itu tidak harus diterapkan di satu kelas, tapi bisa digunakan untuk beberapa kelas yang lain. Betul, Bu. Jadi setelah kemarin yang baca buku itu, baik judul, rumusan masalah, dan lain sebagainya, itu masih jauh dari sempurna dari yang saya baca kemarin. Jadi, tapi sekarang sudah punya gambaran. Alhamdulillah. Kalau misalnya judulnya kemarin salah, sekarang harus dibuat bagaimana, insya Allah sudah punya gambaran. Sip. Ya, cuma saya memang praktis karena selama ini saya buatnya cuma peraga, makalah, PTK, tidak pernah membuat best practice yang itu harusnya lebih mudah. Betul, Bu. Mohon maaf Bu Siti Kalimah membuat peraga. Kalau boleh tahu sekarang saya tulis di artikel di jurnal kan juga pernah, cuma belum pernah membuat best practice. Luar biasa. Bu Siti Kalimah, mohon maaf, boleh bertanya sekarang di golongan apa Bu pangkatnya? Saya kemarin Bu, ngikutnya kan juga terlambat, saya tidak mengikuti sesi yang satu karena lupa tidak daftar. Akhirnya saya WA ke Bu Aini itu, terus ya langsung saya buka Telegram, ternyata ada tugas yang harus dikumpulkan besok jam 9, lah kelihatannya besok jam 9 saya tidak bisa. Saya sambil melihat Andin itu, Ikatan Cinta, saya nulis langsung saja. Benar atau salah saya juga tidak tahu waktu itu. Multitasking nih Bu, sambil lihat sinetron bisa menulis ini. Keren. Bu, mohon maaf jadi sudah inspirasi. Bu Siti Kalimah sudah PNSJ, sampun golongan apa Bu? Saya sudah PNS 4B. Oh, luar biasa. Semangat 4C Bu. Kapan ini Bu target 4C-nya? Lah itu yang mau ke 4C banyak kendala. Oh, nggih. Ya. Belum bisa membuat best practice. Oke, harus bisa Bu ya, bisa. Insya Allah Bu Kalimah pasti bisa ya. Ya, insya Allah nanti di akhir, amin, di akhir kelas best practice minimal ada satu karya utama atau karya pertama yang akan diikuti oleh karya berikutnya. Amin. Ya, terima kasih Bu Siti Kalimah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini Redmi Note 9 ini sinten nggih? Halo, Redmi Note 9. Ini enggak ada namanya, bisa di-rename dulu. Saya berikutnya ada Bu Nanu ya. Bu Nanu, halo Bu Nanu. Gimana Bu? Kemarin setelah membaca buku ada kesannya Bu? Monggo Bu Nanu. Halo Bu Nanu. Ya. Belum. Kita lanjut ke Bu Siti Syafiatin. Halo Bu Siti Syafiatin. Halo Bu Siti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mohon maaf, silakan Bu bercerita Bu. Kira-kira gambarannya semacam apa Bu ketika setelah membaca buku? Ini sebenarnya bukunya baru saya baca sebagian. Baru sampai ini. Setelah membaca ini merasa judul best practice saya yang kemarin itu mengandung PTK sebenarnya, bukan ya, masih mengandung PTK maksudnya. Rasanya masih mengandung PTK. Oke. Berarti nanti siap dibedah ya Bu ya? Enggak, siap sekali.
biar tahu kesalahannya. Ya. Mungkin dari membaca buku ada ini Bu, kira-kira gambaran ya perbaikannya gitu sudah ada ya Bu ya? Belum. Oh belum, masih bingung. Masih gelap. Nah, nanti mumpung ada Bu Istiqomah, gelapnya itu boleh Bu mulai sekarang dicari. Maksudnya lilin lah minimal kalau nggak ada lampu. Yang membuat bingung tuh mungkin di bagian mananya, sehingga tidak sampai berhenti gitu Bu. Karena kalau gelap berhenti itu eman. Apalagi Bu Safiatin kan sudah berniat banget nih ya. Berniat banget kalau nggak dilanjutkan sampai berhasil kan bagi saya sesuatu yang apa ya Bu ya, muspro gitu ya. Nah itu nggak boleh Bu. Semangat Bu ya, harus bisa ya Bu ya. Bismillah ya Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Siti Safiatin. Berikutnya Bu Siti Zubaida. Monggo Bu Siti Zubaida. Silakan Bu untuk sharing seputar kesan-pesannya setelah membaca buku Bu. Terima kasih. Buku kemarin itu saya ambil hari Kamis ya, kayak Kamis siang saya baru ngambil itu, saya tujuan ke teman-teman. Jadi saya membaca juga belum banyak, baru mungkin sampai di 1 bab. Yang untuk memenuhi tugas itu aja kemarin saya sempatkan untuk membaca sambil mengerjakan tugas. Ya alhamdulillah paling tidak kalau saya pribadi saya mendapatkan gambaran untuk membuat best practice itu begini loh caranya gitu ya. Jadi ya ada gambaran lah Bu, walaupun nanti ya kalau nanti mau dikoreksi sama Bu Isti ya kita terima kasih ya, karena proses kita macam-macam. Kalau saya pribadi ya tadi saya baru awal ya, siap lah kalau nanti dikoreksi, itu kan ilmu. Sip. Tapi secara umum setelah membaca buku itu ya Bu ya, bisa dipakai ya Bu ya, dipraktekkan gitu bisa ya Bu ya dari bisa ya, ada gambaran lah yang semula istilahnya gambarannya itu masih jauh. Oh, kita punya rancangan lah seperti ini kira-kira gambarannya, karena juga ada contohnya saya lihat. Oke, sempat membuka itu enggak Bu link drive-nya? Belum sempat ya? Belum Bu, saya maaf ya, jadi belum sempat saya baca, jadi baru saya bab awal. Untuk mengerjakan tugas saja yang baru sempat saya baca itu kemarin. Iya Bu, jadi memang ketika kita membaca buku itu minimal di benak kita itu ada kayak gambaran besar gitu ya, dan kita tinggal menyesuaikan dengan kondisi sekolah gitu ya Bu ya, kondisi mata pelajarannya, dan disitulah insya Allah pasti ya kita akan bisa membuat best practice. Semangat ya Bu Siti Zubaida, bisa ya. Terima kasih. Saya guru BK ini juga termasuk kesulitan saya untuk apa ya istilahnya, karena kebetulan kadang juga apa yang kita gambarkan itu karena guru BK itu tidak sama dengan guru mapel, jadi kadang saya juga perlu sharingnya itu perlu proses. Betul, sip. Keren. Terima kasih. Sama-sama Bu Zubaida. Luar biasa ini. Jadi memang Bapak Ibu, ketika guru memilih profesi sebagai pendidik, itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Banyak hal yang harus dipersiapkan, terutama ketika kendalanya itu di luar ekspektasi ya, seperti ini ketika Bu Siti Zubaida sebagai guru BK di era pandemi ini, saya juga membayangkan ini guru BK di era pandemi ini agak susah juga ini pemantauannya anak-anak, gimana ngecek HP-nya anak, nggak ketemu anaknya gitu ya Bu ya. Oke, lanjut ke Bu Sri Wahyuningsih ya. Halo Bu Sri Wahyuningsih. Iya. Sambil gambar baru pulang sekolah. Oh, nggih Bu Sri. Bu Sri nuwun sewu, kemarin pesan buku juga ya Bu ya. Bisa memberikan gambaran Bu? Silakan Bu.
Ya, iya. Ya, terima kasih Bu Aini. Ini tadi juga saya mau ini transfer kok namanya beda. Saya nggak jadi. Oh, namanya ini nggak jadi, saya tadi langsung pulang. Oh, Bu. Boleh cerita Bu, Ya, silakan Bu. Ya, untuk bukunya, ya terima kasih sekali kemarin ya datang di saat yang tepat ya. Maksudnya saya sedang baru tadinya belum punya gambaran, maksudnya mau perspektif apa. Walaupun dulu sudah pernah, maksudnya sejak tahun berapa 2017 saya itu awal-awal ikut-ikutan kayak pelatihan gitu sama ya beberapa teman. Cuma waktu itu juga masih istilahnya glumur ya. Perspektif itu yang gimana gitu. Cuma waktu itu saya kebetulan bertepatan dengan momen gerakan literasi dulu itu kan, gerakan literasi di awal 2016 gitu. Terus kemudian saya pakainya itu 2017 itu untuk mengaktifkan istilahnya pojok cas seperti itu, sudut baca di sekolah. Nah itu yang saya pakai untuk buat perspektif awal saya dulu belajar ya. Tapi dulu juga mungkin belum sesistematik sekarang ini ya, setelah membaca bukunya Puisi Koma. Akhirnya saya jadi tahu mana yang kekurangan saya dulu, mana yang harus saya perbaiki gitu. Untuk yang masalah penyusunan seperti judul, kemudian rangkaian judulnya yang bagaimana, terus kemudian bisa dijabarkan ke tujuan dan sebagainya, itu baru tahu lebih dalam, walaupun mungkin nanti bisa penjelasannya dari Puisi Koma lebih detail lagi kan. Kalau sudah pembimbingan mungkin, kalau sudah tahu judul saya itu benar apa enggak, nanti setelah pembimbingan nanti mungkin lebih tahu lagi. Untuk yang contoh best practice di link drive itu juga belum sempat saya buka. Ini kegiatan sekolah itu juga enggak ada hentinya walaupun puasa. Jadi demikian Bu Aini. Terima kasih Bu Sri, tetap semangat ya. Sekolah ini kan masih terima kasih. Terima kasih Bu. Bismillah, semoga semua lancar. Amin. Selanjutnya Putri Ismiatin. Ya, Putri Ismiatin, halo. Putri Ismiatin, halo. Ya. Belum ya. Lanjut ke Pak Ustadi Utama. Halo Pak Ustadi Utama. Halo Bapak, apakah bisa memberikan ya? Silahkan. Halo Pak Ustadi Utama. Oke. Ini. Ya. Ya. Pak Ustadi Utama belum aktif. Bu Yesi kelihatannya masih di jalan. Iya betul. Gimana Bu Yesi? Bukunya sudah diambil belum di sekolah? Belum. Iya nih. Belum baca. Bu Kaproli ini sibuk banget ini ya. Semangat Bu. Oh iya. Hati-hati ya. Ya, lanjut berikutnya Pak. Berikutnya Pak Mat. Ya, Pak Mat Hadi, silakan Pak Mat Hadi. Halo Pak Mat Hadi.
ini audionya tidak ada ya Pak Mat Hadi ini. Pak Mat Hadi, Bu Roro Indah. Halo. Ini Pak Mat Hadi nggih? Pak Ustadi Utama, silahkan Pak. Nggih Pak Ustadi Utama, monggo. Halo Pak Ustadi. Ya Bu. Gimana kemarin Pak setelah membaca buku Pak? Halo. Ya. Mohon maaf bukunya belum bisa membaca bukunya Bu, belum sempat karena kebetulan sampai di sekolah itu udah ada orang dibawakan teman di rumah teman. Oh ngapunten deh. Pak mohon maaf bukunya saya bawakan gitu. Oh deh, berarti belum dibaca ya Pak? Oke. Oh nggih, enggak apa-apa Pak. Nanti. Belum, mohon maaf. Nggih, tapi sudah kirim tugas ya Bapak? Ya itu Bu, mohon maaf belum. Nanti insya Allah pasti kirim tugas, sudah ada gambaran. Alhamdulillah siapa? Wajib ini Pak. Maklum Bu. Iya. Maklum. Nggih Pak. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, terima kasih Pak Ustadi Utama. Sami-sami Bu. Nggih, lanjut berikutnya Bu Nasruhah Heda. Halo Bu Nasruhah Heda, monggo Bu. Halo. Halo, ya Bu. Ya Bu, silakan Bu. Suaranya sangat jelas Bu. Ya, kemarin itu saya beli buku. Terus datangnya itu Kemis. Kemis langsung dititipkan sama Bu Siti Zubaisa. Sama teman. Sama teman. Jadi sampai sekarang itu masih saya bawa, belum saya buka karena saya pulang ke Lamongan. Oh, Masya Allah. Dan ini saya pelajari sedikit demi sedikit, tapi lama-kelamaan juga akan mengerti the best practice itu apa. Itu. Setuju Bu, setuju. Ya. Hebat ini. Akan saya pelajari, insya Allah Bu, dalam minggu ini berusaha untuk mengerjakannya. Amin, semangat ya Bu. Nanti kalau misalnya ini bisa tanya teman dulu Bu, gak apa-apa kan ada Bu Situ Zubaida, ada Pak Amron dan lain-lainnya Bu. Semangat Bu, singgahan luar biasa ini. Keren pokoknya. Sip. Namun jarang sempat membaca. Oh, enggak apa-apa. Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Berikutnya Pak Harun. Monggo Pak Harun dari SMKN Rengel Tuban untuk memberikan pendapat terkait buku Pak. Monggo. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Salam kenal. Iya, salam kenal. Masalah buku, kemarin kan kata Bu Aini datang hari Kamis ya. Iya. Setelah itu sore belum ada, terus untuk hari Jumat pagi saya diberikan oleh Pak Satpam. Sudah sampai dan saya baca sedikit, insya Allah saya membantu ya. Alhamdulillah. Untuk tugasnya Pak Harun sudah mengumpulkan Pak? Ya kemarin yang konsultasi dengan Bu Ani. Oh nggih. Telegram. Oh nggih. Sip. Nanti siap-siap dapat masukan dari Bu Istiqomah ya Pak? Nunggu komentarnya mau untuk dikerjakan lebih lanjut lagi. Sip, mantap. Alhamdulillah, semangat ini, luar biasa. Ya Pak, sip. Nanti sesuai dengan proyek hari ini. Saya juga garap ini. Garap sesuai dengan judul. Sip. Sip Pak. Mantap Pak. Lanjutkan Pak. Bapak Ibu, ini barusan Bu Istiqomah sudah japri saya. Insya Allah nanti jam 3 beliau siap bergabung. Dan mohon untuk Bapak Ibu jangan sampai
tidak ikut ya, karena memang kalau saya pribadi ketemu Bu Istiqomah itu sesuatu yang seneng banget ya. Beliau itu orangnya enak, langsung gitu ya. Kalau ada apa-apa, ngeflorkannya itu, terbukanya itu to the point gitu ya. Mungkin kalau orang Jawa itu apa ya bilangnya, tepat pada sasaran itu, nggak tedeng aling-aling gitu. Tapi kita perlu, dengan seperti itu nanti kita lebih apa ya Bapak Ibu ya, segera berlari gitu. Kalau misalnya sekarang masih merangkak, insya Allah dengan motivasi, dengan arahan dari Bu Istiqomah, Bapak Ibu akan bisa berjalan lancar dan sukses. Bismillah, insya Allah seperti itu. Itu harapan kita semua. Untuk yang belum tadi Pak Amron ini, Pak Amron silakan Pak Amron sebelum break Pak, monggo Pak Amron. Apakah sudah membaca bukunya dan bagaimana Pak kesan pesannya Pak Amron? Iya, Pak Amron, halo? Iya. Belum menyalakan mic-nya. Kita berikutnya Pak Parsum. Halo Pak Kepala Sekolah, Pak Parsum. Monggo Pak, apakah kemarin? J, silakan Pak. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu jam 14.45 kurang 7 menit. Di sini Bapak Ibu akan saya sampaikan bahwa bagi kita ya, sebuah permasalahan itu sebenarnya akan menjadi penemuan yang luar biasa kalau kita tidak menyerah untuk mencari solusinya. Contohnya ini Bapak Ibu. Di gambar yang terlihat di layar Bapak Ibu ya, ada gambar ya. Bapak Ibu sekilas pasti akan menebak ini adalah smartphone. Kemudian yang tengah ini seperti arloji ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang sebelahnya lagi ini apa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu mungkin akan menjawab smart arloji ya, arloji pintar gitu. Nah, saya pribadi belum pernah Bapak Ibu menggunakan arloji pintar ini. Tapi sekilas ketika saya pernah melihat di YouTube ya, memang dia lebih kecil dari handphone ya. Dan bisa juga dipakai sebagai arloji. Jadi antara smartphone dan arloji ini digabungkan menjadi arloji pintar ya biasanya. Bukan lagi handphone pintar, tapi sekarang ada jam tangan pintar. Nah, bagaimana kita menemukan sebuah solusi itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika orang berpikir smartphone ini terlalu besar gitu ya, dan mungkin ketika dibawa lari pagi itu bisa jatuh ya, maka digabungkan dengan arloji. Halo? Ya. Ya. Jadi gambaran di sini ini sebagai inspirasi ketika Bapak Ibu menemukan masalah, harusnya tidak berhenti, harusnya tidak menyerah, tapi bagaimana mencoba inovasi, mencari dari yang sudah ada, dikembangkan, nah, digabungkan, itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi hal-hal semacam ini ketika kita berusaha, ya, ketika kita berusaha, maka pasti insya Allah akan ada jalan terbaik untuk kita sukses seperti itu Bapak Ibu. Saran saya sekali lagi Bapak Ibu tetap semangat, jangan menyerah, dan apapun yang sudah Bapak Ibu keluarkan, baik itu tenaga, waktu, uang gitu ya, untuk pelatihan kelas best practice ini tidak akan sia-sia. Saya berdoa kita semua diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas best practice sampai mendapat sertifikat semua. Saya doakan semua peserta yang mendaftar bisa menyerahkan best practice sampai tahap akhir ya. Dan bagi Bapak Ibu yang
hari ini misalnya tidak bisa join Zoom ya, maka boleh nanti menyimak rekaman. Insya Allah hari ini juga kami rekam. Semoga Bapak Ibu yang hari ini tidak bisa berkesempatan join Zoom ya, di lain waktu bisa bertanya melalui chat ya. Jadi tidak boleh ketika ada masalah misalnya jaringan kemudian tidak mengumpulkan ya Ibu ya. Harapannya dari kami panitia semua peserta yang mendaftar akan mendapatkan sertifikat, sehingga kalaupun ada kendala sinyal dalam kegiatan Zoom in, maka Bapak Ibu bisa menyimak rekamannya ya Bapak Ibu, sehingga apapun yang Bapak Ibu ini ya harapkan gitu ya, itu bisa tercapai. Kami juga sangat bahagia gitu ya ketika tujuan kami untuk mengantarkan peserta sampai berhasil membuat satu minimal best practice itu tercapai. Nah, ini salah satu keinginan kami semua sebagai panitia, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban berharap kegiatan ini bisa menjadi salah satu kegiatan literasi di Tuban yang nanti akan kami bawa gitu ya. Kami bawa untuk kami ceritakan ke guru-guru di Hari Pendidikan Nasional yang insya Allah di Tuban akan diselenggarakan secara serentak ya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, mungkin di kabupaten lain, silahkan Bapak Ibu di Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2021 kita semua bisa mencari jati diri sebagai pendidik yang baik, minimal dengan menemukan hal terbaik ya. Hal terbaik itu bisa berupa best practice gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu bisa membuat media ya. Hari ini banyak sekali guru-guru yang menciptakan media-media baru, mulai dari berbasis online ataupun yang offline. Offline di sini manual ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu best practice sendiri sebenarnya hanya bentuk laporannya, tapi aktivitas Bapak Ibu atau prakteknya Bapak Ibu di pembelajaran itu yang lebih utama. Ketika Bapak Ibu mengajar, ketika Bapak Ibu memberikan ilmu gitu ya, di saat itulah kita sebagai pendidik menjalankan fungsi profesi untuk mencerdaskan anak bangsa. Ketika berhasil membuat laporannya dalam bentuk best practice, itu salah satu bonus ya, menurut saya bonus. Jadi best practice sendiri ini adalah laporan, tapi actionnya, tindakannya itu ketika kita berada di kelas. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua adalah guru-guru hebat, karena hari ini ya, walaupun mungkin ada yang mengantuk di sela-sela aktivitas, ada yang di jalan gitu ya, saya lihat tadi, tetap belajar. Ya. Sosok guru-guru hebat yang terus mencoba menjadi yang terbaik. Ya. Luar biasa. Aplaus untuk Bapak Ibu semua. Semoga tetap istiqomah ya Bapak Ibu untuk menjadi guru-guru hebat di Indonesia, dengan modal bahwa kapanpun, dimanapun, dengan siapapun kita bisa belajar. Insya Allah seperti itu Bapak Ibu. Kita akhiri untuk sesi pertama, nanti isoma 15 menit. Mohon maaf, bukan isoma ya, iso, istirahat sholat 15 menit, jam 3 TET, semoga Bu Isti sudah bisa join. Dan ini sementara kita tutup sampai di sini. Saya selaku Ketua IGI Tuban, mewakili panitia dan selaku moderator, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan pada kegiatan sesi pertama ini. Terima kasih atas kedatangannya di Zoom in. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.